cari dokter lain aja, second opinion dulu gitu. Daripada mau tapi gondok bahasanya. Selamat sore, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini saya kedatangan tamu yang istimewa, seorang dokter, seorang tentara, purnawirawan, mayor jenderal, dan yang sangat istimewa adalah baru 1 minggu ini menyelesaikan program doktor hukum di Universitas Borobudur. Selamat sore Bapak Asrofi. Selamat sore Prof. Faisal, terima kasih telah diundang di ruangan ini. Ya, Pak Asrofi, saya sangat tertarik dengan disertasi yang Pak Asrofi tulis ya. Dan ini merupakan suatu hal yang mungkin masyarakat akan ketahui betapa pentingnya kalau kita ada tindakan atau kita ada urusan di rumah sakit ya mengenai kesehatan dan seterusnya. Nah, orang menyebutnya atau masyarakat menyebutnya adalah informed consent ya, atau yang sering diterjemahkan itu adalah perjanjian terapeutik ya antara pasien dengan dokter atau rumah sakit. Nah, untuk jelasnya apa sih Pak Asrofi yang dimaksud dengan informed consent itu? Terima kasih Prof pertanyaannya, tapi ini bukan ujian Prof ya. Sudah selesai ujiannya. Jadi ini saya tadi belum mengucapkan terima kasih kepada Prof Faisal ini. Jadi saya bisa menempuh semangat kembali untuk menempuh program doktor ini gara-gara 2 kata-kata Prof Faisal yang terus saya ingat. 2 tahun 1 hari dan disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Ya itu menjadi semangat saya karena spirit, sebelumnya menjadi spirit ya. Iya. Jadi disertasi yang baik ya bukan asal-asalan tetapi ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Kemudian 2 tahun 1 hari itu maksudnya 2 tahun plus ya 6 bulan ya. Alhamdulillah saya kemarin lulus 2 tahun 6 bulan ya Prof ya gitu. Karena sebelumnya saya itu ambil dokter malah diginiin. Dari 50 ini nanti yang lulus 5% aja udah cukup bagus. Loh kok malah begitu tadi. Ya kembali saya mengucapkan terima kasih Prof Faisal sebagai waktu itu program studi ketua program studi hukum. Kemudian beliau juga co-promotor saya yang terus menyemangati saya untuk menyelesaikan dengan cepat dan dengan baik. Nah disertasi saya tadi disampaikan oleh Prof Faisal adalah mengenai informed consent ya. Jadi informed consent ini adalah bahasa internasional. Nah, bahasa Indonesianya adalah persetujuan tindakan kedokteran. Nah, memang kalau di bahasa Indonesia kan jadi persetujuan tindakan kedokteran yang ya sebelumnya pasien itu diberitahu tentang, nah kalau pada pasal 45 itu mengenai diagnosenya apa penyakitnya. Kemudian tujuan dari tindakan ini apa gitu. Kemudian alternatif tindakannya apa? Misalkan alternatif tindakan 3 tapi ini kita memilih yang pertama itu harus dijelaskan. Kemudian resiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi. Ya, bohong kalau ya tidak tepat ya, bukan bohong. Kalau ada tindakan kedokteran, oh ini aman, tidak ada efek samping. Nggak mungkin. Kita nyebrang jalan aja ada resikonya ketabrak dan lain sebagainya. Jadi nyuntik pun mengoles-oles saja itu barangkali bisa alergi dan sebagainya. Jadi semua tindakan kedokteran itu mempunyai risiko dan mungkin komplikasi yang bisa terjadi. Nah, kemudian prognosisnya bagaimana? Jadi bisa saja biasanya pasien itu tanya, dokter ini berapa persen berhasilnya? Kita itu kalau persen-persen itu agak susah. Nah biasanya kita jawabnya itu yang menguntungkan kita, oh ini ya cuma 5% Bu keberhasilannya atau 50%. Nah itu kadang-kadang kita jawab kepada orang awam atau pasien itu persentase itu. Padahal sebetulnya prognosis di dalam kedokteran itu ada prognosisnya dubia et malam. Oh dubia itu makanya ragu-ragu dalam
mungkin jelek gitu. Atau dubia ad bonum, oh ini ragu-ragu untuk sembuh gitu. Nah, jadi informed consent ini adalah bahasa internasional, adalah penjelasan kepada pasien mengenai hal-hal tadi yang ada di pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek dokteran tadi, bahwa diagnosanya apa, tujuannya apa. Setelah pasien dan keluarganya itu mengerti, ya, yang disebut dengan well informed, jadi betul-betul mengerti, nah baru mereka dipersilakan. Ya, ini adalah individual right dia untuk memilih, saya setuju apa enggak ya tindakannya. Nah kalau setuju namanya consent ditambah consent, persetujuan tindakan. Kalau tidak ya enggak apa-apa, namanya informed refusal. Itu adalah hak dari pasien atau keluarganya. Jadi ini adalah suatu hak dan kewajiban lah kalau kita katakan dalam perjanjian. Karena dengan haknya ini kita tahu sebenarnya resiko yang akan ditimbulkan, gitu kan, hasil yang akan ditimbulkan, atau bahkan akan juga terjadi sesuatu yang jelek, mungkin jelek tadi yang jelek itu ya Pak Asrofi, makanya dibuatlah perjanjian tersebut. Nah, jadi kalau perjanjian ini teman-teman harus ketahui dan pahami bahwa melakukan atau menandatangani perjanjian itu bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi lebih dari itu. Jadi supaya kita tahu maksud dan tujuannya kita menandatangani itu. Nah, bagaimana kalau kita berbicara Pak Asrofi ya mengenai resiko yang akan timbul misalkan dari perjanjian itu, misalkan terjadi sesuatu terhadap pasien, atau misalkan terjadi sesuatu yang kepada dokter gitu. Nah, bagaimana dengan hukum yang kita buat dengan informed consent tersebut? Ya, jadi kalau dihubungkan dengan hukum perjanjian ini kita melangkah ke KUH Perdata. Nah, tentang buku ketiga tentang perikatan. Jadi di situ bahwa ya sebagai lex generalis itu adalah KUH Perdata buku ketiga. Pada pasal 1, 2, 3, 4 itu disebutkan perjanjian adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Nah, yang berbuat sesuatu ini adalah berbuat sesuatu, dokter berbuat sesuatu untuk pasien. Kemudian diatur juga pada pasal 1, 3, 20. Syarat sahnya perjanjian itu apa aja? Ada 4. Ya, kesepakatan, ya, bagi mereka yang berjanji. Kemudian cakap untuk melakukan perjanjian. Kemudian syarat objektifnya yang ketiga adalah suatu hal tertentu harus ada. Apa ini? Nah, kalau di dalam praktek kedokteran tadi adalah berbuat sesuatu tadi adalah upaya pelayanan kesehatan. Kemudian syarat yang keempat adalah sesuatu hal yang halal. Halal maksudnya bukan kebalikan dari haram, tetapi tidak sesuai dengan norma masyarakat, sesuai dengan undang dan sebagainya. Nah, ini diatur di situ sebagai lex generalisnya. Kemudian pada lex spesialisnya adalah pada undang-undang praktek kedokteran, bahwa pelayanan kedokteran atau upaya pelayanan kesehatan tadi harus dilakukan kalau menurut pasal 39 Undang-Undang Praktek Kedokteran tadi, kesepakatan dulu antara pasien dan dokter dan sesuai dengan permintaan pasien. Ya, jangan sampai nanti ini lebih bagus begini, enggak juga ya. Kemudian yang kedua adalah pasal 44. Jadi dalam melaksanakan upaya pelayanan kedokteran tadi harus sesuai dengan standar pelayanan medis, nggak boleh ngawur. Ini harus sudah ada evidence base-nya dan sebagainya. Nah, yang jelas lagi pasal 45 bahwa sebelum melakukan tindakan kedokteran tadi harus ada persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent ini. Kemudian yang tertulis itu adalah yang kalau mempunyai risiko yang tinggi untuk menjadi morbiditas. Morbiditas itu penyakit, jadi misalkan lumpuh Kemudian yang kedua mempunyai risiko tinggi untuk kematian, mortalitas. Itu harus tertulis gitu. Ya, demikian. Jadi hukumnya wajib lah ya, antara kalau ada tindakan itu seorang pasien akan menandatangani informed consent tersebut ya. Sekarang pertanyaannya begini Pak Asrofi, bagaimana kalau pasien tidak menandatangani
informed consent tersebut? Nah, ini yang ya kejadian di lapangan begini, ada orang yang pasien yang menolak ya, tetapi nggak mau. Jadi kalau sudah dijelaskan, lalu dia mengerti, lalu dia menolak, dia harus menandatangani juga ya, penolakan itu. Dasarnya penolakan itu kenapa gitu ya? Ya, penolakan. Jadi namanya informed refusal itu sebagai bukti nanti di pengadilan dan sebagainya. Tapi ada juga pasien yang nggak mau tanda tangan juga menolak tapi nggak mau tanda tangan. Ini juga. Tapi kalau menolak tidak mau tanda tangan tapi dia minta dilakukan suatu tindakan, bagaimana tuh Pak Asrofi? Kita nggak melakukan. Jadi medis atau dokter tidak akan melakukan apabila pasien tidak menandatangani informed consent tersebut. Nah, jadi ini tolong diperhatikan juga oleh teman-teman semua betapa pentingnya informed consent dalam dunia medis atau dalam dunia kedokteran. Nah, Pak Asrofi, dari hasil penelitian disertasi Anda yang bicara mengenai informed consent ini, bagaimana penerapannya saat ini? Jadi sebetulnya informed consent itu sudah dilaksanakan sebelum ada undang-undang dan sebagainya. Ini adalah hak asasi manusia sebetulnya, bahwa pasien itu tahu, oh saya ini mau mati atau mau enggak ya gitu. Dengan penjelasan dari dokter ini. Biasanya pasien tuh, dok ini keberhasilannya berapa persen. Nah itu makanya informed consent itu adalah hak asasi manusia, bahwa harus dijelasin, nggak main potong aja gitu. Nah itu makanya harus dijelasin, lalu dia mengerti, kemudian dipersilakan untuk memilih gitu. Ya, memilih mau operasi apa enggak misalkan seperti itu. Nah itu baru beliau tanda tangan. Nah yang terjadi di lapangan itu biasanya ini untuk orang Indonesia, udah dok saya pasrah aja tanda tangan, tapi ada juga yang tanda tangan. Nah itu sebetulnya tidak kita harapkan. Jadi yang kita harapkan adalah mereka well informed. Oh ya dok, saya ngerti tentang ini dan saya tahu risikonya, saya mau tanda tangan. Jadi dalam bahasa hukumnya adalah baru dilaksanakan secara yuridis saja, tetapi etika, filosofinya, sosiologisnya sebetulnya belum dilaksanakan. Nah paling bagus kalau bisa dilaksanakan secara filosofi, sosiologis dan yuridisnya. Nah kemudian dari disertasi atau penelitian yang dilakukan, ini ternyata informed consent itu hakikatnya ada 3 ya, karena ya undang-undang bagi pasien. Ya. Karena pasal 1338 atau naskah, satu adalah naskah perjanjian dalam perjanjian transaksi terapeutik. Nah, gitu. Kalau diurai lagi bahwa menurut pasal 1887 itu perjanjian itu ada sesuai dengan naskah perjanjian, ada otentik, ada di bawah tangan. Nah, kalau otentik itu yang di bentuknya kemudian bagaimanapun itu ditentukan oleh undang-undang, oleh pemerintah. Tapi kalau di bawah tangan itu mereka berjanji sendiri. Nah itu ada 3. Yang satu bentuknya ditentukan oleh pemerintah. Nah ini di bawah tangan tapi bentuk informed consent-nya itu ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Konsil Kedokteran Indonesia dari buku manual tahun 2006 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Nah, ini itu naskahnya. Yang kedua adalah di informed consent itu jelas di situ bahwa saya tahu tujuan dari tindakan ini yang sudah dijelaskan kepada saya, kemudian resiko, termasuk resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Yang kedua bahwa saya menyadari bahwa kedokteran bukanlah ilmu pasti, ya. Tetapi banyak ketidakpastian sehingga keberhasilan tindakan adalah hanya karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang disebut dengan inspanning bibliotechness atau perjanjian yang prestasinya ditentukan oleh upaya yang maksimal. Nah kemudian informed consent ini adalah undang-undang bagi pasien dan dokter. Ini menurut pasal 1338 ayat 1 bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu adalah undang-undang bagi yang menandatanginya.
Jadi sekali lagi ya teman-teman semua, betapa pentingnya menandatangani suatu perjanjian yang sebelum kita melakukan tindakan. Dan harusnya sebelum menandatangani itu silahkan konsultasi dengan dokter yang akan melakukan tindakan. Ya, apa yang harus dilakukan, resiko yang apa yang dilakukan, dan akibat yang akan dilakukan. Supaya apa? Supaya dalam proses tindakan itu antara pasien dengan dokter menjadi lebih lebih percayalah ya. Karena tadi sudah dikatakan oleh Pak Asrofi bahwa dokter sudah berusaha melakukan upaya semaksimal mungkin. Ya, artinya bahwa dokter dalam melakukan tindakan tidak tanggung-tanggung, tidak mengambil resiko dengan cara main-main. Artinya dengan profesi yang sudah dimiliki, dengan juga disumpah oleh kedokteran, maka dokter melakukan tindakan apa yang sebagaimana mestinya. Pak Asrofi, dalam perjalanan sehari-harinya atau di dalam dunia kedokteran, ada nggak timbul masalah setelah ditandatangani informed consent itu, pasien marah-marah gitu, atau pasien bersikap menyalahkan dokter atau menyalahkan rumah sakit, padahal pasien sudah menandatangani informed consent tersebut? Ya, terima kasih Rob. Ini ya di dalam dunia nyata yang banyak sekali karena kalau kita lihat transaksi terapeutik itu atau perjanjian terapeutik itu di Indonesia ini ya, kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan itu ada 2.831 rumah sakit. Ini data tahun 2017. Nah, kalau di satu rumah sakit aja setiap hari ada katakanlah 10. Ya, kalau di RSPAD itu ada 40 sehari itu operasi. Berarti bisa kita bayangkan berapa itu yang menandatangani informed consent satu hari di Indonesia ini, ya berarti 30 ribuan atau bahkan jutaan. Ya, jadi ya kemungkinan tadi banyak sekali, Prof. Ya, jadi misalkan sudah sudah menandatangani lalu tidak puas dengan hasilnya dan sebagainya hanya karena tidak senang dengan perbuatan perawat dan lain sebagainya, bisa ada yang sampai nonjok barang itu dia itu perawat. Jadi ya memang ini autokritik untuk kami, Prof. Jadi kedokteran itu ya pada saat saya kuliah itu tidak diajarin itu bagaimana komunikasi yang baik. Ya ini memang autokritik kita. Ya memang ada teman-teman yang berbakat bicara enak, menjelaskan dengan baik, tapi ada yang enggak bisa menjelaskan sehingga dan sikapnya yang tidak bisa diterima oleh keluarganya atau pasiennya. Nah, ini itu kadang-kadang menjadi satu awal gitu ya, terus dia akan nuntut gitu. Tetapi biasanya di kepolisian, kalau itu kepolisian, di penyelidikan itu pasti ditanya sudah ada informed consent betul belum. Kemudian tadi disampaikan Prof betul bahwa sesuai dengan standar profesi enggak gitu. Itu makanya ada beberapa jurisprudensi yang saya baca itu selama dia ada informed consent sudah dilaksanakan oleh standar pelayanan medik, lalu ada timbul komplikasi, ya itu sudah menandatangani informed consent mestinya sudah tahu betul gitu. Ya itu biasanya dibebaskan gitu ya dari jeratan tadi, hukum tadi gitu. Ya, jadi teman-teman semua, jadi dalam pelaksanaan sehari-hari bahwa sudah ditandatangani informed consent pun juga masih ada timbul masalah, apalagi kalau tidak menandatangani informed consent. Jadi sekali lagi teman-teman, saya melihat atau saya dapat menyimpulkan bahwa informed consent itu perlu ditandatangani oleh pasien dan juga oleh dokter atau rumah sakit supaya kita dapat meminimalkan resiko yang akan timbul setelah kita melakukan perbuatan atau tindakan medis terhadap pasien. Baik Pak Asrofi, luar biasa penjelasan Pak Asrofi pada sore hari ini mengenai informed consent, sehingga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat bagaimana kalau bertindak atau melakukan tindakan di rumah sakit atau berobat di rumah sakit. Terakhir Pak Asrofi,
apa yang Pak Asrofi harapkan kepada masyarakat mengenai informed consent itu supaya mau menandatangani dan seterusnya? Ya, jadi dengan begini, taktiknya adalah kalau memang sudah percaya sama dokter itu harus mempunyai hubungan yang baik, bahwa dokter itu memang mau bantu, ya. Etikat baik itu ada di pasal 1338 ayat 3 ya, Ya, Prof ya, itu betul, bahwa perjanjian itu harus dibuat dengan etikat yang baik. Kalau udah etikatnya nggak baik, ya sudah jangan. Kalau misalkan ibu bapak tidak, wah ini kok saya tidak yakin dengan dokter ini, ya sudah cari dokter lain aja, second opinion dulu gitu. Daripada mau tapi gondok bahasanya ini ya, gondok. Tapi harusnya sudah ada hubungan yang baik. Saya yakin dokter itu etikatnya baik ya gitu. Nggak mungkin ada tujuan yang jelek gitu. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh dokter, oke, tanya sebanyak mungkin ya. Yang tidak jelas, dok kalau terjadi begini nanti bagaimana? Kalau terjadi komplikasi begini nanti apa yang dilakukan? Itu juga harus ditanyakan sama ibu. Kadang-kadang untuk bertanya ini juga perlu keberanian juga karena mungkin keberanian, mungkin juga sungkan gitu kan. Terus atau mungkin nggak tahu apa yang akan ditanyakan. Betul, Prof, itu nggak tahu apa yang ditanya. Ya sudah, dok, saya terima aja gitu ya. Terima aja. Bahkan dimungkinkan untuk second opinion. Second opinion itu boleh, misalkan kok saya nggak percaya dengan ini. Dan banyak pasien-pasien itu sudah belanja, baca sekarang di internet banyak ya muncul konsen apa, oh ini kok begini, kalau buku ini dokter ini kok begini. Nah silakan, ya kalau masih belum percaya, masih ada waktu, ya second opinion. Kadang-kadang operasi itu harus dilaksanakan secepat mungkin karena emergency. Nah mungkin ini yang harus, ya sudah kita berdoa aja sebagai warga Indonesia kan tentu ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama. Semuanya yang yang menentukan adalah Tuhan. Nah ini ya kalau kita sudah filosofinya seperti itu enak. Kalaupun mati sebetulnya kan masa mati itu karena dokter, bukan. Mati itu karena memang sudah waktunya, takdirnya. Tetapi ini dokter ini sudah melakukan dengan baik enggak gitu. Sudah upaya pelayanan kesehatannya sudah dilaksanakan standar profesi dan sebagainya. Oh ya sudah benar, ya sudah pasrah. Nah, begitu Prof. Oke, jadi sore hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat jelas betapa pentingnya informed consent itu dilakukan baik untuk pasien sendiri maupun dokter ya dalam melakukan tindakan. Semoga obrolan santai kita pada sore ini mempunyai atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Sekali lagi terima kasih Dr. Hukum Dr. Mayor Jenderal Purnawirawan Asrofi Shoaib Surahman. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini Pak Dokter. Terima kasih Prof. Oke. Salam.